Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razik Fauzi, mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. NIM 25404112045. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 11 DPIB 2 dengan materi menghindari akhlak madmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Elemen akhlak bab 3, menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silakan dipimpin supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. 11 DPIB 2, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Lumayan bersemangat. Kita yel-yel sekolah kita dulu ya. Nanti jawabnya harus semangat, ceria. Tunjukkan ekspresi terbaik kalian. Siap? Siap. Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. SMK saya pasti bisa. Siapa kita? SMK Negeri 1 Cibinong, berkarakter, berintegritas, berdaya saing global. Oke, baik, saya absen dulu ya. Hari ini hari Rabu 8 Oktober 2025. Abelia Putri hadir ya. Aini Musdalifah. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, kita alangkah baiknya menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan ya. Meningkatkan apa? Rasa cinta kepada tanah air Indonesia. Ayo, silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya akan mengajak ice breaking terlebih dahulu supaya merefresh semangat kalian, karena dari pagi kalian sudah belajar ya, mungkin saja lelah, mungkin saja ada yang ngantuk. Semoga ice breaking ini menjadikan semangat, karena ice breaking yang akan kami mainkan yaitu tentang menguji konsentrasi. Oke, selesai. Bagus, silakan duduk kembali. Berarti semangat kalian masih luar biasa ya. Sebelum masuk ke materi inti, saya akan menanyakan pembelajaran minggu lalu. Ya, minggu lalu yang kita bahas bersama-sama di kelas ini. Ada yang masih ingat materinya tentang apa? Menghindari apa? Menghindari perkelahian antar pelajar. Kemudian minum minuman keras. Kemudian apa lagi? Narkoba. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas, saya akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran pada bab ini. Yang pertama,
kalian dapat memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minum minuman keras, narkoba dalam perspektif Islam. Nah, pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang perkelahian antar pelajar? Siapa? Apa yang kamu ketahui tentang perkelahian antar pelajar? Tawuran antar pelajar. Silakan. Acungkan tangannya. Bima. Ya, silakan Bima. Perkelahian antar pelajar menurut saya dia bentuk kekerasan fisik atau konflik yang terjadi antar dua kelompok atau lebih dipicu oleh permusuhan atau persaingan yang dapat mengakibatkan kerugian fisik, psikologis, dan kejiwaan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih Bima ya. Pendapatnya sangat bagus ya, sangat rinci. Supaya paham betul gitu, apa sih itu dari pengertian perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan juga narkoba yang akan kita bahas. Yang sangat berbahaya dan disebut sebagai musuh negara. Ya. Perkelahian antar pelajar. Jadi perkelahian antar pelajar itu adalah konflik fisik. Ya, kontak fisik yang terjadi antara dua atau lebih siswa. Ya, banyakan kan? Gitu. Baik dilakukan secara individu maupun kelompok. Ya. 1 lawan 1, ya, sabung ayam gitu kan? Itu juga sama perkelahian antar pelajar. Kalau yang sedang maraknya itu perkelahian antar pelajar itu sabung ayam, ya. Jadi kelompok nih, tapi yang diadukan 1 lawan 1, memegang benda sajam, senjata tajam. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Hal-hal di atas tersebut harus dihindari karena pelajar apa tuh? Oh, ini tipe ya. Karena bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini dilarang di dalam agama maupun kehidupan bermasyarakat. Ini sangat mengganggu yang semua ini. Yang tadi sudah dibahas pertama. Ya. Oke. Sekarang kita tadabur dulu. Bisa kalian lihat ada gambarnya ya. Yang pertama gambar apa? Tidak ada nomornya. Oke, ini gambar apa? Stres atau depresi. Ada yang bisa mendefinisikan lagi? Tidak ada. Sekarang saya minta seseorang yang saya tunjuk langsung, ini random ya, untuk menuliskan apa yang kalian pikirkan tentang gambar tersebut. Langsung maju ya. Nilam. Ya, terserah, langsung aja. Bawa pulpennya, langsung tulis, langsung tempel di depan ya. Mau tempel di sini, terserah, pokoknya di depan aja. Hati-hati ya, karena ada kabel di depan. Jadi ini bagian daripada membuka pola pikir kalian untuk berpikir lebih kritis, ya, baik terhadap visual gambar yang ada di sini maupun hal-hal yang kalian temukan. Jadi supaya kalian selamat, caranya itu adalah kalian harus berpikir kritis dan harus bijaksana dalam menerima apapun itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa tayangan visual ya. Video tentang narkoba. Menginjak dewasa seperti biasanya. Itu yang kita tampilkan di dalam tayangan visual ya. Bahaya-bahayanya, dampak dari perbuatan minum-minuman keras, narkoba maupun perkelahian antar pelajar, seperti itu kira-kira. Oke. Sekarang silakan
kalian duduknya per kelompok sesuai dengan perkelompokan yang sudah dibagikan pada pertemuan minggu lalu. Oke, silakan. Nggak apa-apa, situ aja. Ya. Ini saya berikan LKPD, lembar kerja peserta didik, untuk kalian isi setelah berdiskusi dengan kelompok kalian, ya. Oke. Ada yang kesulitan diskusinya? Tidak ya? Oke, di situ petunjuknya sudah jelas. Bacalah setiap pertanyaan dengan cermat, diskusikan bersama teman kelompokmu sebelum menjawab, ya. Jadi bukan pendapat pribadi, berarti ini pendapat mayoritas, artinya yang disepakati oleh kelompok. Oke. Jawablah pada kolom yang tersedia dengan bahasa sendiri dan jelas. Hasil diskusi kemudian dikumpulkan ke guru. Ya, nanti setelah dipresentasikan oleh kalian. Ya nggak apa-apa, silakan berpendapat saja. Oke, silakan nanti kelompoknya memilih juru bicaranya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, gitu. Di tempat saja ya, tapi berdiri ya supaya kelihatan ya. Sepakat? Sepakat. Dimulai dari kelompok 4. Silakan. Berdiri. Ya. Silakan diperhatikan teman-temannya dari kelompok 4. Juru bicaranya aja ya yang berdiri ya. Soalan 1, jelaskan dampak negatif dari perkelahian antar pelajar. Pertama, merusak reputasi sekolah. Tercatatnya riwayat kepolisian yang menjadi jelek. Oke. Dapat membuat luka-luka. Terus trauma psikologis dan korban jiwa. Oke. Kemudian nomor 2, apa bahaya dari mengonsumsi minuman keras? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Bagus ya hasil diskusinya. Silakan sekarang kelompok 1. Sudah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Sekali lagi kita apresiasi untuk kerja kelompok kita hari ini ya. Ya. Oke, alhamdulillah. Pembelajaran dari awal hingga akhir. Kita akan sampai ke penghujung acara pada pertemuan hari ini. Adakah yang ingin menjadikan tutor atau memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir? Silakan, dari perempuan boleh, laki-laki boleh. Dafa, oke, silakan Dafa berdiri. Ya. Gimana? Di depan boleh sini. Mohon perhatiannya, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan apa yang
telah kita pelajarin hari ini. Jadi kita pertama-tama diawali dengan yang namanya tentang perkelahian antar pelajar. Jadi perkelahian antar pelajar ini adalah konflik fisik yang dapat menyebabkan kerugian pada pelajar. Jadi mereka nih kayak pertemuan dua pelajar atau bahkan lebih, mereka melakukan ini biasanya secara berkelompok, kebanyakan seperti itu. Nah, motifnya ini mereka itu biasanya pembelaan diri. Jadi kalau semisalnya si A ini dikatain sama si B, nah A-nya itu bakal melakukan pembelaan diri. Sudah? Sudah. Tepuk tangan dulu untuk Dapat. Silakan Dapat. Ya. Terima kasih kepada Ananda Dapat, teman kita semua yang sudah menjelaskan kurang lebihnya kesimpulannya ya, hasil belajar kita dari awal hingga akhir. Intinya hal-hal yang tadi dipelajari yang kita sebutkan itu yang harus kita jauhi ya. Inti pada pembelajaran kita hari ini pemahaman tentang bahayanya tawuran pelajar, bahayanya minum-minuman keras dan narkoba. Kira-kira seperti itu. Menghindari perbuatan tercela dan membiasakan diri akhlak terpuji. Paham semuanya? Paham. Minuman keras akhlak tercela atau terpuji? Tercela. Mabok-mabokan, narkoba, ya. Sabu, ganja, akhlak tercela, akhlak terpuji? Tercela. Oke, kalian sudah paham. Semoga kalian dapat mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari kalian dengan mentaati aturan di sekolah, di rumah, dan lain sebagainya. Maksudnya kita di minggu depan kita akan mempelajari tentang dalil-dalil yang melarang hal tersebut, baik di dalam Al-Quran menurut Islam maupun menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau hukum konvensional. Jadi belajarnya dua hukum, tentang dari hukum Islam maupun perspektif hukum nasional atau hukum konvensional, seperti itu. Ya, insya Allah yang jawaban Dapat tadi yang tentang hadis itu kita akan bahas bersama-sama. Jadi nanti kalian di rumah mempelajari dulu. Siap ya? Siap, oke. Sebelum kita ditutup dengan doa, silakan duduknya dirapihkan kembali seperti semula. Oke, sebelumnya nanti setelah berdoa dan ditutup salam, jangan lupa piket dan membersihkan kelasnya. Ya, oke. Silakan ketua kelas diakhiri dengan doa. Mohon perhatian sebelum kita belajar, dengan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum.